Asli, gue nggak nyangka ada iPhone baru umur 6 bulan udah turun harga dan didiskon lagi. Gila, sepertinya sih ini karena efek dari Samsung S24. Jadi lihat guys, persaingan sehat itu penting kan untuk memacu satu sama lain sehingga kitanya juga diuntungin. Oke, buat kalian yang punya budget 12 jutaan dan pengen nyari iPhone, rasanya ini yang paling layak dibeli dan layak banget dipakai sampai 5 tahun mendatang, yaitu iPhone 15. THR aman kan? Oke, kita langsung bahas. Let's check it out. Enaknya beli iPhone dari awal launching tuh jangka panjang beneran aman banget. Dari segi software, minimal bisa dapat 4 tahun major iOS update. Syukur-syukur kalau serinya hoki kayak versi 6S ataupun 4S bisa dapat 5 tahun major iOS update. Dan kalau misalkan dari segi hardware, yang dikasih Apple tuh nggak pernah nanggung-nanggung sih. Ya, HP ini emang udah menggunakan chipset yang 1 tahun, Apple A16 Bionic chip. Tapi, ketika gue pindah daily driver dari iPhone 15 Pro ke iPhone 15 biasa, gue tidak menemukan hal yang terlalu aneh banget. Ya, dipakai multitasking, animasinya bisa berjalan satset mulus, gak ada endet-endet. Dipakai push rank berjam-jam, suhunya pun aman banget. Dengan grafik rata kanan, tidak pernah ada frame drop yang terlalu signifikan, gak pernah ngeganggu. Dan ketika gue pakai edit video untuk IG Reels, TikTok, dan render di aplikasi Adobe Premiere, semuanya bisa berjalan dengan baik. Kecuali ada satu hal sih yang memang rasanya aneh banget ketika pindah dari seri Pro-nya iPhone, yaitu hilangnya fitur ProMotion 120Hz. Jadi animasi tuh kelihatan kayak kurang mulus aja. Kalau misalkan kalian nggak masalah dengan refresh rate 60Hz atau 120Hz, jelas ini cocok banget. Di sepanjang 1,5 tahun terakhir, fitur Dynamic Island sangat ngebantu buat gue pribadi. Karena ketika pesen GrabFood itu bisa ada live update di sana, pasang music player bisa skip lagu dari sana, pasang timer juga bisa langsung kelihatan waktunya berapa tanpa harus buka aplikasi clock. Dan ketika gue males nonton bola tapi pengen terus dapat live update, skornya bisa ditampilin dari sana, sangat-sangat ngebantu. Jadi ketika ada iPhone basic tanpa ada embel-embel Pro bisa nyediain fitur Dynamic Island, jelas ini menurut gue sangat privilege. Ya, kalau misalkan kalian adalah pengguna iPhone 14 Pro, 15 Pro, atau iPhone 15 biasa, coba share pendapat kalian di bawah mengenai fitur Dynamic Island. Apakah ini gimmick atau beneran kepake? Buat gue sih beneran kepake. Walaupun ya sayang banget sih, refresh rate 60Hz-nya masih ada, bahkan rumornya di iPhone 16 pun nanti masih menggunakan 60Hz, bikin gue bertanya why? Dan missingnya fitur always on display itu bikin kangen sih, karena di iPhone 14 Pro udah ada, 15 Pro itu menurut gue juga sangat kepake. Walaupun kalau misalkan kalian bilang, bang itu kan bikin HP rawan burn-in. Enggak sih, iPhone 14 Pro gue sampai saat ini masih aman-aman aja. Dan lanjut, kenapa HP ini tuh menurut gue paling tepat juga di harga 12 jutaan? Karena kualitas layar yang dikasih nggak ada beda jauh ketimbang seri Pro-nya. Ya, desainnya udah kekinian dan kualitas suara yang dikasih pun menurut gue bagus banget, vibrant, brightness-nya cerah banget dalam 2 minggu terakhir ini. Kalian tahu ya, kondisi langit di Jakarta itu terang banget walaupun sesekali hujan, tapi gue nggak pernah ada masalah isu. Isi konten masih kelihatan semua, walaupun ya tadi ya 60Hz. Gue tahu di bagian kamera HP ini tuh pro kontra. Buat kalian yang suka nonton konser pasti bakalan bilang, bang ini HP 12 jutaan, gak ada lensa periskop, HP 5 jutaan aja ada, atau minimal selevel kayak HP flagship 12 jutaan lain minimal ada lensa telefoto lah, kok HP ini gak ada? Ya, itu bakalan kecewa banget dan jelas bukan buat kalian HP yang satu ini. Walaupun memang primary lens-nya di-upgrade 48 megapiksel, jadi 2 kali sensor zoom-nya itu bisa memberikan seolah-olah kalau HP ini tuh ada 3 lensa, yaitu ya tambahan lensa telefoto. Tapi tetap hasilnya nggak akan sebagus dengan lensa dedicated telefoto kayak di iPhone seri Pro-nya. Tapi kalau misalkan kalian ngincer warna yang natural, processing yang nggak terlalu banyak, pengen punya opsi warna yang bisa kalian adjust dengan fitur photographic styles, dimana kalian bisa pilih warna yang gonjreng kayak Samsung atau dramatik kayak Google Pixel, itu menurut gue jadi nilai tambahan dari iPhone 15 non-Pro yang nggak dimiliki dengan HP-HP flagship 12 jutaan lainnya. Dan dalam segi kualitas low light-nya pun, night mode bisa berjalan di lensa ultra wide sampai primary lens dengan hasil yang bagus, konsistensinya bagus, dan processing-nya yang cepat mengingat karena chipsetnya tadi ditambah. Kalau misalkan kalian adalah videographer untuk mobile, jelas
iPhone mau Pro ataupun non-Pro, sama-sama bagusnya. Emang dalam segi viewfinder gue ngerasa masih nggak stabil, tapi after processingnya jadi stabil. Apalagi skin tone indikasi mendekati natural, highlight, dynamic range semua bagus, bisa ketangkap dengan baik. Dan untuk kualitas mic-nya juga bagus. Bang, gimana soal battery health-nya? Oke, jadi gini guys, iPhone 15 ini baru gue jadi daily driver 2 minggu terakhir. Biasanya pakai iPhone 15 Pro Max, jadi tentu battery health masih ada di angka 100%. Tapi satu hal yang harus gue kasih tahu ke kalian, kalau HP ini punya ketahanan baterai yang sangat solid. Iya, kalau misalkan kalian nyari iPhone dengan baterai yang paling awet, menurut gue ini bisa jadi opsi sih. Dengan harga yang make sense juga. Kalau mau lebih awet bisa ambil yang versi Plus, tapi menurut gue yang ini aja udah lebih dari cukup. Tapi ada satu hal yang rasanya agak risih di setiap iPhone. Ya, setiap iPhone, yaitu di chargingnya yang super lama. Ketika gue nyolok dari angka 5-100% dan fitur battery optimize charging yang nyala, bisa makan waktu nyaris 2 jam. Jadi ya agak risih aja. Tapi sekaligus bikin battery health lebih aman juga sih. Lanjut, by the way guys, di iOS 17.4 terbaru, fitur cycle count itu udah nggak diumpetin di About. Sekarang pindah ke tab khusus battery. Jadi kalau misalkan ada seller yang ngejual iPhone 15 nantinya battery health dimainin, tetap cycle count susah dimainin bos. Jadi agak sulit nipunya. Dan terakhir, yang bikin iPhone ini aman dipakai bertahun-tahun, ada di port chargernya yang udah pakai Type-C jadi universal. Nggak ada alasan lagi, karena lightingnya udah nggak ada. Bye-bye. So guys, menurut gue dengan harga baru dan diskon untuk iPhone 15, menurut gue ini sangat layak untuk dibeli. Karena kalau kalian lihat harga iPhone 14 itu harganya di 11,5 juta. Nambah 1,5 lagi bisa dapat iPhone 15 yang udah pakai Dynamic Island, USB Type-C, performa lebih ngebut, kamera lebih bagus. Kenapa enggak? Kecuali kalau misalkan kalian bilang, "Bang, mending beli Android aja nggak sih? Samsung S24 sama Xiaomi 14 kan lebih bagus, lebih all-rounder." Kalau itu ya beda cerita. Emang kalau misalkan gue bikin video perbandingan Samsung S24 lawan iPhone 15, ada yang mau nonton ya? Kalau misalkan kalian mau nonton, coba lihat like-nya. Kalau tembus sampai 2000 likes, kita gas. So, thank you for watching guys. Gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. Dan kalau misalkan terbantu, boleh share ke teman-teman. Subscribe buat kalian belum subscribe. Sekaligus nyalain lonceng notifikasinya. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date. Thank you guys. Lihat like-nya ya kalau mau. Nggak maksa kok.